Takut ini adalah bagian dari takwa kita. Takwa itu adalah senantiasa menjaga langkah-langkah kita agar tidak tergelincir ke dalam dosa, karena kita meyakini di dalam hati kita Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, sehingga kita memiliki rasa takut kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa qarrama 'anil kufri wal isyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-amir bil ihsan wan nahi 'anil ma'siyati wat tugyan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth minal insi wal jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd, ada satu kisah yang menceritakan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan takwa. Satu ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, beliau berkeliling di malam hari di kota Madinah. Ketika beliau berkeliling di tengah malam itu, beliau beristirahat di sebuah rumah. Terdengar dari dalam rumah ini dialog antara seorang ibu dan anaknya, di mana mereka ini adalah keluarga penjual air susu kambing. Di zaman Sayyidina Umar, perdagangan diawasi, mereka yang melanggar aturan-aturan dagang akan dihukum, termasuk mereka yang mencampur susu dengan air agar bertambah banyak. Kata ibunya, "Wahai anakku, bagaimana kalau kita campur susu ini dengan air agar susu ini semakin bertambah banyak, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak?" Kata anaknya, "Ibu, bukankah khalifah, bukankah Amirul Mukminin melarang kita melakukan itu? Barang siapa yang mencampur susu dengan air akan dihukum." Kata ibunya, "Putriku, Amirul Mukminin tidak tahu. Amirul Mukminin tidak ada di hadapan kita, dan Amirul Mukminin tidak mungkin mendengar apa yang kita bicarakan." Sayyidina Umar berada di luar rumah, mendengar secara jelas apa yang dibicarakan oleh ibu dan anaknya ini, oleh ibu dan putrinya ini. Maka kata putrinya, "Ibu, Amirul Mukminin memang tidak ada di sini. Fakaifa bi Rabbi Amirul Mukminin? Maka bagaimana dengan Tuhannya Amirul Mukminin? Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar." Sayyidina Umar ketika mendengar ini bergetar hatinya. Dalam riwayat bahkan Ibnu Katsir meriwayatkan kisah ini dan menambahkan kisah bahwa Sayyidina Umar setelah mengetahui wanita yang bernama Ummu Ammarah ini seorang wanita Ansor, beliau menyampaikan kepada putranya yang namanya Asim bin Umar bin Khattab, "Asim, nikahkanlah wanita itu, dia adalah min ahlil khair, dari golongan orang-orang baik, dari golongan orang-orang minal muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dalam riwayat dari Ummu Ammarah ini, Asim bin Umar bin Khattab menikahi, yang kemudian dari pernikahan ini lahirlah seorang raja yang bernama Abdul Aziz, yang dari ini lahirlah putri bernama Laila binti Asim, yang Laila binti Asim ini kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan bin Abdul Aziz, yang dari Laila binti Asim ini
kita kenal lahirlah Umar Ats-Tsani. Umar kedua karena keadilannya, Umar kedua karena negaranya diatur dengan luar biasa walaupun pemerintahannya hanya berlangsung 2 tahun setengah. Siapa dia? Dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicit daripada Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kekhalifahan Umayyah yang ke-8 di tahun 720 Masehi. Ada kisah lain berkaitan dengan Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar. Ketika beliau berjalan bersama para sahabatnya di tengah lembah, bertemu dengan gembala kambing, seorang anak muda bersama ratusan kambing. Sayyidina Abdullah mengetes anak muda ini, "Wahai pengembala kambing, kambingmu begitu banyak, bolehkah saya beli satu, saya sembelih, nanti kamu saya bagi juga?" Kata pengembala kambing ini, "Saya tidak berani, Tuan. Ini punya tuan saya." Kata Abdullah bin Umar, "Bukankah tuan kamu tidak ada di sini dan dia tidak melihat? Bilang saja kambingmu dimakan serigala." Dari ratusan kambing itu, dia pasti tidak akan tahu dan tidak akan menanyakan. Maka kata pemuda ini, "Wahai Abdullah bin Umar, memang tuanku tidak akan tahu, tapi bagaimana dengan Tuhanku yang melihat aku melakukan ini?" Abdullah bin Umar takjub. Abdullah bin Umar terkesima. Begitu beliau sampai di Madinah, beliau cari siapa tuan daripada gembala kambing ini. Beliau merdekakan, beliau beli kambingnya, dan kambing-kambingnya ini diberikan kepada pemuda yang luar biasa ini. Kita sekarang berada pada zaman di mana rasa takut kepada Allah itu rasa-rasanya semakin hilang dari masyarakat kita. Tontonan sekarang didominasi oleh tontonan yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 orang, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada orang, salah satunya dari 7 orang ini yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatannya di dunia. Apa itu? Da'atsu imra'atun dzata mansabin wa jamali. Seorang laki-laki yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kesempatan, yang dalam kesendirian bersama dengan seorang perempuan dzata mansabin wa jamalin, memiliki pangkat yang lebih tinggi daripadanya, memiliki paras yang cantik, jelita dan rupawan, memiliki ketertarikan. Seorang laki-laki bersama seorang perempuan di tempat yang sepi berduaan, perempuannya ini da'athu imra'atun, mengajaknya untuk berzina. Kita sekarang berada pada zaman perzinahan itu tidak perlu satu tempat, berbeda tempat, tapi perzinahan itu bisa dilakukan melalui handphone, melalui aplikasi-aplikasi media sosial. Ini sudah jamak terjadi, dan laki-laki ini yang kemudian diabadikan dalam hadis sebagai laki-laki yang Allah berikan naungan di hari di mana tidak ada naungan. Ketika dia diajak berzina oleh seorang perempuan, dia mengatakan, "Inni akhafullah," saya takut kepada Allah. Takut ini adalah bagian dari takwa kita. Takwa itu adalah senantiasa menjaga langkah-langkah kita agar tidak tergelincir ke dalam dosa, karena kita meyakini di dalam hati kita Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, sehingga kita memiliki rasa takut kepada Allah. Kata Ubay bin Ka'ab, takwa itu seperti kita menemukan duri, melihat lubang di jalan. Kita hindari, kita langkahi, kita jauhi, bukan kita tabrak begitu saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta."
Maka bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Takwa itu tidak hanya ada di masjid, takwa itu tidak hanya ada pada khutbah Jumat, takwa itu tidak hanya ada di majlis, takwa itu ada di kantor ketika kita tidak berani menggunakan sesuatu yang bukan hak kita, tidak berani mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Takwa itu berada di rumah ketika seorang ayah menjaga putri-putrinya untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu ketika berada di luar rumah, kita tidak berani memegang perempuan lain. Takwa itu ketika kita sendirian di dalam kamar, dalam lampu keadaan mati, tidak ada yang tahu kita memegang handphone. Maka takwa itu akan menuntun kita, apakah kita menjaga mata kita dari tempat maksiat berupa handphone itu, atau kita malah terlena dengan apa yang kita inginkan dari nafsu kita. Maka sesungguhnya para jemaah semuanya, takwa itu memiliki tingkat dan predikat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyampaikan, wa aqwama yudkhilul jannata an-nas. Salah satu penyebab paling banyak orang dimasukkan ke dalam surga yang pertama adalah taqwallah, takut kepada Allah, wa husnul khuluq, dan baiknya perilaku kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal fahsya wal waba wal munkar was suyuq al mukhtalifa was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min baladina Palestina wa min buladil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.